Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, juga para romo, bruder dan para suster yang dicintai Tuhan. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode ke-14. Pada kesempatan ini kita akan mendalami topik makna salib Yesus. Masih melanjutkan pendalaman kita tentang kisah sengsara. Pada kesempatan kali ini, Bapak Kardinal menampilkan lagi figur-figur Yudas, para pengolok, dan Pilatus. Kita disadarkan kembali bahwa Allah yang ditampilkan dalam kisah sengsara melalui pribadi Yesus adalah Allah yang mengasihi tanpa batas. Dalam sikap diamnya Yesus, dalam sikap tidak melawannya Yesus, justru disitulah keagungan dan kemuliaan misteri kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, juga kita akan melihat bagaimana pengalaman kisah sengsara Yesus meneguhkan penjarahan gereja perdana. Gereja pada awal mula yang langsung menemui kesulitan dan tantangan. Dikisahkan dalam kisah para rasul, dalam surat-surat Paulus tentang bagaimana makna salib dan kebangkitan sungguh menjadi kekuatan pondasi yang kokoh bagi umat beriman saat itu dan bahkan saat ini. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu, kita sudah mulai masuk ke dalam kisah sengsara Yesus. Kita akan berbicara di dalam dua bagian. Yang pertama, waktu percakapan yang lalu sudah kita selesaikan. Saya ulang sebentar supaya kita ingat sehingga nanti kita bisa melanjutkan. Di dalam perikope-perikope yang sudah kita baca, kita renungkan dalam percakapan yang lalu, kita diajak, sekali lagi jurusnya sama, memahami diri kita, diri gereja, lewat pemeran-pemeran di dalam kisah sengsara itu. Yang sudah kita bicarakan adalah Yudas, lalu penjaga-penjaga yang mengolok-olok Yesus, lalu Pilatus. Ada 3 pemeran. Nah, manusia, diri kita yang terungkap, tercermin di dalam pribadi-pribadi itu dihadapkan pada pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang tampil pertama-tama sebagai manusia yang sejati. Jadi Yesus sebagai manusia sejati yang masuk di dalam sengsaranya, berhadapan dengan manusia-manusia dengan katakanlah kompleksitas kepribadiannya dengan segala macam latar belakang dan sejarahnya. Kita sudah melihat misalnya Yudas itu sebetulnya pribadi yang seperti apa. Ketiga-tiganya boleh disebut pribadi yang terluka. Luka batin Yudas, luka pribadi Yudas itu tampak di dalam kenyataan ini. Di dalam penderitaan Yesus masih berpikir tentang uang. Kalau orang ini dijual, harganya berapa? Dan ketika dia sadar bahwa dia bersalah, keputusannya bukan keputusan yang benar, tetapi keputusan yang keliru, bunuh diri. Itu mencerminkan kepribadian yang terluka. Sementara penjaga-penjaga yang mengolok-olok Yesus juga mencerminkan kepribadian yang tanda petik tertindas. Orang-orang ini biasanya selalu berada di bawah, ditekan, diperlakukan tidak baik, maka ketika ada kesempatan mereka balas dendam. Sekali lagi, luka
pribadi yang berbeda. Sementara Pilatus yang terhormat itu juga mencerminkan keterlukaan yang mirip meskipun tidak sama. Keterlukaan itu, luka pribadi Pilatus dapat kita lihat, misalnya dia menempatkan kepentingan sendiri di atas kebenaran. Dia tahu bahwa Yesus itu korban, tahu dan ingin dapat membebaskan Yesus dengan segala macam cara, tetapi dia tidak memilih yang itu. Bukan memilih yang benar, tetapi memilih yang menguntungkan, yang ia inginkan. Jadi kalau kita melihat dari sisi itu, Yesus sebagai manusia yang sejati berhadapan dengan manusia yang terluka dalam arti yang seluas-luasnya. Sementara itu, kalau kita bicara dengan istilah lain, bukan Yesus manusia, tetapi Yesus adalah wajah Allah, kehadiran Allah yang mewahyukan diri. Lalu di dalam pribadi Yesus yang sengsara itu, kita berhadapan dengan Allah yang tanda petik, moga-moga tidak membuat batu sandungan, Allah yang lemah, diperlakukan dengan cara yang tidak sewajar-wajarnya, dijatuhi hukuman yang tidak adil, dikhianati, dan sebagainya. Dalam wajah itu, Allah yang lemah. Tetapi di dalam diri manusia Allah yang lemah itulah, kekuasaan dan keagungannya menjadi bersinar. Maka kita tidak berbicara mengenai kebodohan salib atau kekalahan salib, tetapi kita bicara dengan istilah keagungan salib. Itu sudah kita bicarakan. Sekarang kita mau melanjutkan, masih di dalam kisah sengsara Yesus. Nanti kita lihat beberapa teks yang lain. Tetapi mungkin baik kalau saya menyampaikan 1-2 pengantar pendahuluan. Harapannya moga-moga pemahaman kita tentang kisah sengsara menjadi semakin lengkap. Pengantar yang pertama, saya kira sekian waktu yang lalu ini pernah saya sampaikan. Kita bertanya, mengapa kisah sengsara di dalam Injil-Injil ini panjang? Biasanya bagian yang gelap di dalam hidup manusia itu tidak diceritakan panjang lebar, kalau bisa disembunyikan. Tetapi di dalam hal Yesus, kisah sengsaranya yang boleh dikatakan dalam tanda petik tentu saja, kisah hidupnya yang gelap, itu diceritakan secara panjang lebar dan dalam detail-detail kecil. Nah, kita mencoba menjawab, sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang membuat kisah sengsara di dalam Injil itu panjang. Yang pertama, sejak awal kisah sengsara Yesus atau sengsara Yesus itu dengan cepat diyakini sebagai wujud kasih Allah. Jadi bukan lagi kecelakaan, tetapi wujud kasih Allah. Nah, ketika kasih itu dialami, maka kasih itu diceritakan dengan segala macam cara, sehingga kisahnya menjadi panjang. Saya kira wajar sekali kalau kita mempunyai pengalaman dikasihi atau mengasihi, pengalaman itu bisa diceritakan segala macam. Kalau misalnya sapu tangan itu hanya kain untuk mengusap, membersihkan debu, lalu kalau kita tempatkan di dalam kerangka kasih, sapu tangan itu ceritanya bisa panjang. Nah, untuk itu mungkin baik kalau kita baca surat kepada orang Roma, bab 5 ayat 6-8. Agak panjang dibaca. Sekali lagi, sejak awal sengsara Yesus dan wafatnya adalah bukti yang paling jelas dari kasih Allah.
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, nah sekarang, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Memberikan hidup untuk orang benar itu mungkin ada, tetapi memberikan hidup untuk orang yang berdosa tidak bisa dibayangkan. Tetapi itulah kematian Yesus Kristus. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu yang pertama. Jadi kisah sengsara panjang, alasan pertamanya karena kisah sengsara atau Yesus yang bersengsara itu menunjukkan kasih Allah yang tanpa batas. Bahkan ketika kita masih berdosa. Yang kedua, pengalaman dianiaya, pengalaman susah, pengalaman sengsara, itu juga dialami oleh gereja. Kita masih ingat ketika kita membaca kisah para rasul, sejak lahir, gereja itu sudah mengalami penganiayaan. Maka orang bertanya, kenapa ketika kita menjadi pengikut-pengikut Yesus, kita diperlakukan seperti ini. Misalnya nanti kita baca kisah para rasul, bab 6 ayat 7, bab 8, dan selanjutnya itu semua cerita tentang penganiayaan. Tetapi mengapa gereja sejak awal dianiaya tetapi tetap teguh, tidak goyah? Jawabannya, karena gereja telah menemukan makna dari pengalaman dianiaya itu di dalam kerangka sengsara Yesus. Jadi, umat dianiaya tidak patah semangat karena sudah mempunyai kunci untuk memahami pengalaman sengsara itu. Misalnya mana? Bisa dijelaskan dengan bagian mana? Doa jemaat dalam kisah para rasul, bab 4 ayat 23 sampai 31. Ini doa yang sangat bagus, bisa dijadikan bisa dijadikan model dari doa-doa kita, dari doa-doa gereja. Jadi kalau kita melihat misalnya mulai dari ayat 24, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Di pengalaman dianiaya tidak ditempatkan di luar apapun, tetapi selalu di dalam rencana Allah. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu sengsara Yesus itu diceritakan atau diungkapkan pada ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa lain melawan Yesus. Melawan Yesus. Itu berarti yang diungkapkan dengan kata-kata ini adalah pengalaman Yesus yang sengsara itu. Hamba-Mu yang kudus dan selanjutnya. Nah, mulai ayat 29, rumusannya, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Jadi, Yesus seluruh pengalaman hidup di tempat di dalam sejarah keselamatan, Allah pencipta langit dan bumi satu. Kedua, di dalam sejarah itu Yesus dianiaya bahkan dibunuh. Sekarang ayat 29, ya Tuhan lihatlah
bagaimana mereka mengancam kami. Jadi pengalaman dianiaya, diancam oleh gereja ditempatkan di dalam kerangka itu. Dan dengan cara seperti itu, gereja menemukan makna dari pengalamannya diancam dan dianiaya itu. Dan sesudah berdoa seperti itu, apa yang dimohonkan, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi tidak, yang diminta bukan dibebaskan dari penganiayaan itu, bukan. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, tetap mohon keberanian untuk mewartakan firman. Jadi gereja menemukan makna pengalaman jemaat. Sementara itu, di dalam surat Rasul Paulus, kita juga bisa menemukan beberapa ayat yang memberikan makna, ungkapan, bagaimana merumuskannya. Bagaimana Paulus merumuskan penderitaannya. Saya ambil satu dua surat. Surat kepada orang Kolose misalnya, bab 1 ayat 24. Kolose bab 1 ayat 24. Bagus sekali kata-katanya ini, meskipun tidak mudah untuk dihayati. Saya baca Kolose bab 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita. Paulus bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Menderita kok privilegi ya, menderita itu kan kekalahan. Tetapi Paulus mengatakan aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aneh. Tetapi itulah pengalaman mistik, pengalaman rohani yang sangat mendalam, bahwa sengsara mempunyai makna. Dan maknanya adalah melengkapi, menggenapkan yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Sehingga Paulus dapat mengatakan, aku bersukacita di dalam penderitaan, di dalam kesusahan. Kontradiksi, tetapi itulah yang namanya sukacita yang sejati. Tidak hilang kalaupun pengalaman-pengalaman nyatanya tidak begitu bagus. Satu lagi, surat kepada orang Filipi, bab 3 ayat 10-11. Bab 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi penderitaan yang diberi makna, yang mendapat makna dari penderitaan Kristus. Tapi jangan salah memahami, tidak semua penderitaan itu seperti ini. Kalau penderitaan itu terjadi atau dialami karena tidak bijaksana, karena ngawur, ya tidak bisa ditempatkan di dalam kerangka ini. Penderitaan yang datang sesudah kita semua dengan segala macam cara berusaha menjadi manusia sejati. Jadi bukan yang lain-lain, nanti keliru memahami. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah di dalam rangka melawan lawan-lawan murid-murid Yesus. Maksud saya begini, di dalam lingkungan manapun yang namanya kematian, itu pasti tidak menyenangkan, apalagi kematian di kayu salib
seperti yang dialami oleh Yesus. Kita baca saja surat kepada orang Korintus bab 1 ayat 22 sampai 25. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tuh, salib bagi orang Yunani, bagi orang Yahudi tidak ada artinya. Tetapi Yesus yang disalib oleh Paulus diwartakan, dimaklumkan sebagai sumber keselamatan. Jadi 3 alasan itu membuat kisah sengsara menjadi panjang, dalam arti yang terakhir misalnya dibuat sedemikian rupa sehingga meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani bahwa Yesus yang sengsara dan wafat itu menunjukkan kasih setia Allah yang tanpa batas. Itu pengantar yang pertama. Dan nanti kita akan masuk ke dalam kematian Yesus ya. Maka kita lihat sebentar apa tuh sebetulnya, kenapa orang dihukum mati disalib, tidak dihukum mati dengan cara yang lain. Seorang pesakitan yang dijatuhi hukuman mati itu memang menjadi kesempatan untuk, maaf kalau saya menggunakan ini ya, untuk menunjukkan bahwa manusia itu bisa jauh lebih buas daripada binatang. Hukuman mati dijalankan, diawali mesti dengan memaksa orang yang disalib itu membawa bagian palang salib sendirian ke tempat penyaliban. Jadi yang dibawa, yang dipikul itu bukan salib yang sudah jadi biasanya. Tiang pancang yang di atas, yang tegak, itu sudah ada di tempat penyaliban. Sementara yang dipikul oleh orang yang disalib itu palang yang melintang. Yaitu kan sudah berat sekali. Harus dipikul sendiri. Nanti ada pertanyaan di dalam, kalau kita membaca Injil, ketiga Injil menceritakan ada Simon orang Kirene yang membantu Yesus membawa salib. Sementara di dalam Injil Yohanes tidak ada orang Simon orang Kirene, itu tidak ada. Yesus memikul salibnya sendiri. Itu ada masalah masalah iman di balik itu, karena ada tuduhan bahwa sebetulnya yang disalib bukan Yesus. Yang disalib itu adalah Simon orang Kirene itu. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, kisah penyaliban Yesus di dalam Injil Yohanes menghilangkan peranan Simon orang Kirene. Itu yang pertama. Jadi silakan membayangkan orang dijatuhi hukuman mati sebagai pesakitan, diarak sambil membawa palang salib yang nanti akan menjadi tempat penyalibannya. Yang kedua, tuduhan yang menjadi alasan hukuman itu dikalungkan di leher orang yang membawa salib itu, orang pesakitan yang akan dihukum itu. Dikalungkan. Coba silahkan membayangkan itu sudah perlakuan yang seperti apa. Atau dibawa oleh serdadu, dan serdadu itu berdiri, berjalan di barisan paling depan. Nah, papan inilah yang kemudian ditempelkan di salib. Maka di dalam salib Yesus ada tempelan seperti itu. Nama Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang ketiga, terpidana mati itu diarak ke tempat penyaliban,
lewat jalan yang paling panjang, paling jauh, agar dapat ditonton, nah ini, agar dapat ditonton oleh sebanyak mungkin orang. Itulah yang dialami oleh Yesus. Jadi silahkan membayangkan seperti apa nasib Yesus pada waktu itu. Dan yang paling penting nanti adalah ketika kita membayangkan, merenungkan, atau menempatkan diri di depan salib dan kita berdoa, kita bisa semakin mengenal Yesus. Ini akhirnya yang paling penting. Bukan mengobok-obok perasaan, bukan. Tetapi kita bisa menempatkan diri di hadapan Yesus, Sang Manusia sejati. Sekarang dengan catatan-catatan itu, mau kita lihat beberapa perikope di dalam Injil Matius. Perikope yang pertama adalah Matius bab 27, ayat 39 sampai 44. Matius bab 27 ayat 39 sampai 44. Itu Yesus sudah disalibkan. Kita lihat orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Yang menghujat Yesus disalib, jadi di dalam rangka olok-olok tadi, di dalam rangka menambah siksaan, memperberat siksaan, orang lewat seperti itu. Ayat 41, demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Dalam perikope ini ada 3 golongan orang-orang yang mengolok-olok Yesus. Maka sama pertanyaan kita, siapa mereka ini? Siapakah orang yang lewat itu? Kita mencoba membayangkan ya, di dalam situasi yang tadi kita dicoba diberikan sebagai pengantar, siapakah orang yang lewat itu dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Bisa dibayangkan, mereka ini adalah orang-orang yang pernah mendengar tentang Yesus. Hanya mendengar. Karena di dalam lingkaran Yesus itu kan ada macam-macam ya. Ada lingkaran utama itu 3 rasul, lingkaran 12 orang, lingkaran murid-murid, lalu lingkaran orang banyak. Nah ini mestinya termasuk di dalam lingkaran orang banyak itu yang datang pergi mengikuti Yesus, tahu, tidak tahu, setengah tidak tahu. Jadi pernah mengikuti Yesus, tetapi kemudian pergi. Sekarang mereka itu lewat ketika Yesus disalibkan, lewat di tempat Yesus disalibkan. Nah tentu saja mereka berkata, dulu yang mengajarkan macam-macam hal yang kelihatannya baik itu kok sekarang dihukum mati disalib. Lalu silahkan membayangkan kalau kita yang berada di dalam posisi orang itu, kira-kira pikiran kita bagaimana?
dengan konsep pemahaman tentang Allah pada waktu itu? Jawabannya jelas, orang ini pasti tidak berasal dari Allah. Seandainya Allah sungguh-sungguh menjadi pegangannya, dia tidak akan diperlakukan seperti ini. Sampai digunakan teks kitab suci. Dikutiplah Mazmur, mungkin baik kita lihat Mazmur, misalnya Mazmur 22 ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Jadi ini bukan soal menggeleng-gelengkan kepalanya karena melihat itu, tetapi untuk memenuhi apa yang ada di dalam kitab suci itu. Jurusnya selalu seperti itu. Semua salah benar dibuktikan dengan kitab suci. Satu lagi, Mazmur 109. Mazmur 109, ayat 25. Aku telah menjadi cela bagi mereka, melihat aku mereka menggelengkan kepalanya. Soal geleng-menggeleng kepala di dalam kitab suci. Dengan demikian, mereka berpikirnya, ini menurut Mazmur-Mazmur tadi, orang ini pasti orang yang jauh dari Allah, tidak seperti yang diyakini sendiri ketika mereka mengajar yang baik-baik itu. Yang kedua, masih orang yang lewat. Ayat 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Bisa dibayangkan bagaimana? Jadi rupa-rupanya sabda-sabda Yesus, kata-kata Yesus yang terucap dari mulutnya, dalam hal ini adalah ketika dia mengatakan dapat merubuhkan bait suci, mau membangunnya kembali dalam 3 hari itu diceritakan dari mulut ke mulut beredar luas. Terdengar juga oleh kelompok orang yang lewat ini. Nah, ketika mereka melihat Yesus yang disalib, dan Yesus itu mereka alami pernah mengatakan hal yang seperti ini, mereka itu pasti sekarang buktikan apa yang kamu katakan tadi. Katanya berkuasa, mau merubuhkan bait suci yang dibangun selama 46 tahun. Dan mau didirikan kembali dalam 3 hari ini pasti orang yang hebat. Lah kok akhirnya menjadi seperti ini. Di balik ini adalah faham atau gambaran tentang Allah. Ketika Yesus mengatakan akan merubuhkan bait suci yang dibangun 46 tahun itu dan mendirikannya kembali dalam 3 hari, yang masuk di dalam pikiran orang yang lewat ini adalah Yesus Mesias yang berkuasa. Kok nyatanya seperti itu? Jadi pasti dia salah. Yang benar adalah kami itu orang-orang yang lewat itu. Itu mengenai orang banyak yang lewat. Yang kedua, yang disebut mulai dari ayat 41. Imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus. Ini adalah para pemuka agama. Para pemuka agama itu merasa paling benar, paling tahu tentang Allah. Nah, konsep mereka tentang Allah itu sama sekali bertentangan dengan yang mereka lihat di depan mata mereka. Dan bukan hanya itu.
sebagai orang-orang yang merasa diri paling tahu tentang Allah, mereka-mereka ini adalah pribadi-pribadi yang sangat peka. Kalau ada pendapat lain mengenai Allah, lalu seluruh pribadinya, seluruh dirinya itu merasa dihina, diejek, diserang, dan sebagainya. Dan cara hidup Yesus sudah menjadi serangan terhadap konsep mereka tentang Allah. Sudah menjadi serangan. Maka mereka-mereka ini bersatu untuk meruntuhkan klaim Yesus. Yang dikatakan oleh Yesus ternyata salah. Mereka bersatu untuk itu. Dan coba silahkan kita perhatikan baik-baik ya mentalitas yang ada di balik kata-kata yang kelihatannya sudah biasa kita dengar, tapi biasanya kita lewatkan. Ayat 42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ini cara berpikir apa di balik kalimat ini? Menurut para ahli agama di situ yang ada diceritakan di situ itu, mestinya dia juga bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kok dia bisa menyelamatkan orang lain. Tidak terpikir di dalam konsep teologi mereka, di dalam konsep iman mereka, mengenai pemberian diri utuh, memberikan nyawanya untuk orang lain. Itu tidak terpikir sama sekali. Yang mereka pikirkan adalah kemampuan untuk membuktikan diri, membuktikan kuasanya. Moga-moga jelas yang mau saya sampaikan. Jadi konsep cara berpikir keagamaan mereka itu tidak masuk di dalam konsep itu kerelaan orang untuk mengorbankan dirinya sampai sehabis-habisnya. Semestinya ia bisa turun dari salib. Nanti akan kita lihat kira-kira ketika mendengarkan olok-olok seperti ini, kita pasti tidak bisa membayangkan apa yang dipikirkan oleh Yesus, yang dirasakan oleh Yesus, tetapi kita bisa mencoba membuat semacam rekonstruksi terhadap peristiwa ini. Yang ketiga adalah para penyamun. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Kalau penyamun-penyamun itu kan cara berpikirnya namanya penyamunnya. Selamatkanlah dirimu sendiri dan selamatkanlah aku. Itu mentalitas apa lagi yang ada di balik kata-kata seperti itu. Baik, itu adalah orang-orang yang lewat, imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, penyamun. Silahkan menempatkan olok-olok ini di dalam latar belakang yang tadi saya coba jelaskan. Hukuman salib itu memang dimaksudkan seperti itu. Supaya orang yang dijatuhi hukuman mati itu dipermalukan semalu-malunya, sebesar-besarnya. Sekarang kita mencoba untuk membayangkan seperti apakah yang ada di dalam hati Yesus. Coba kita perhatikan olok-olok yang diterima oleh Yesus itu semuanya berkaitan dengan inti perutusannya, inti pewartaannya, jati dirinya yang dipersoalkan. Jadi misalnya ayat 40. Selamatkanlah dirimu. Kata selamat itu kata-kata yang selalu berkaitan dengan Yesus. Jati dirinya adalah penyelamatan. Masih anak Allah, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib ini.
konsep tentang Allah yang berkuasa, yang membuat mukjizat titik, tetapi tidak sampai kepada Allah yang adalah kasih. Raja Israel ayat 42, ia Raja Israel diberi tanda tanya mengenai bait Allah dan sebagainya. Jadi, rasa-rasanya yang diserang oleh olok-olok ini adalah yang langsung berkaitan dengan identitas Yesus. Identitas, jati diri Yesus, perutusan Yesus yang paling utama, yaitu menyatakan kasih setia Allah yang tanpa batas. Sementara yang mengolok-olok Yesus itu mempunyai gambaran mengenai Allah yang sangat berbeda. Allah macam apa yang ada di belakang kata-kata orang yang lewat, imam-imam kepala dan penyamun itu. Kembali lagi sama, Allah yang menang, Allah yang berkuasa. Sementara di dalam diri Yesus yang menderita di salib itu, ada wajah Allah yang lain, yang tidak mampu ditangkap dan dipahami oleh orang-orang yang mengolok-olok dia. Allah yang seperti apa? Allah yang lemah, dalam arti yang baik. Allah yang membiarkan dirinya mengalami segala macam kelemahan manusia. Allah yang memberikan kebebasan penuh kepada manusia, termasuk untuk memperlakukan Yesus semau-mau mereka. Ini konsekuensi dari kasih, bahwa Yesus diperlakukan dengan cara seperti itu. Maka pertanyaan reflektif bagi kita adalah, seperti apakah sebetulnya gambaran kita mengenai Allah itu? Allah yang berkuasa, Allah yang bisa diperalat dengan segala macam kepentingan manusia, atau Allah yang bersetia kawan dengan kita, merasakan segala macam penderitaan manusia. Itu konsekuensi solidaritas Allah menjadi manusia. Bukan manusiaan, manusia yang pura-pura, tetapi manusia yang sungguh-sungguh. Dan kita semua tahu, yang mengalami penghinaan seperti ini bukan hanya Yesus, banyak sekali manusia-manusia zaman sekarang yang mengalami hal seperti ini. Maka pertanyaan kita sekali lagi, sebetulnya Allah macam apa ya yang kita imani, kita pahami? Bahkan ada, maaf kalau saya menggunakan kata-kata yang kasar, apakah kita ini masih mempunyai pemahaman mengenai Allah sebagaimana sebetulnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Kata yang dipakai adalah kafir. Apakah gambaran kita tentang Allah itu sesuai dengan iman yang kita landaskan pada kitab suci? Allah seperti ini, yang mencintai manusia sampai sehabis-habisnya, tetapi apakah bukan Allah yang sebetulnya salah? Allah yang bisa kita gunakan, kita paksa-paksa untuk menuruti kemauan kita. Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, tetapi rasa-rasanya seperti kemarin ada Yudas-Yudas kecil di dalam diri kita, ada Pilatus-Pilatus kecil di dalam diri kita, mungkin bersembunyi di pojok-pojok yang tidak terlihat. Demikian juga ada juga kemungkinan ada orang yang lewat di dalam diri kita. Ada penatua, orang tua-tua di dalam diri kita, dan selanjutnya. Yang berikutnya, bab 27, ayat 45 sampai 50.
45 sampai 50. Ketika Yesus mati, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ada beberapa hal yang baik untuk kita perhatikan di sini. Yang pertama, kegelapan. Seluruh daerah mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Kalau kita mendengar kata kegelapan di dalam kitab suci, lalu bayangan kita bukan kegelapan karena tidak ada lampu, tetapi kegelapan sebagaimana kita temukan di dalam kitab Kejadian sebelum dunia dijadikan. Itulah kegelapan yang sesungguhnya. Kita menggunakan istilah chaos sebelum dunia dijadikan, namanya chaos, kacau balau. Sesudah dunia diciptakan, jadilah kosmos, jagat raya yang teratur. Nah, yang terjadi sesudah Yesus mati, Yesus wafat, disalib, adalah kegelapan seperti itu. Kegelapan dalam arti ini, nilai-nilai terjungkir balik, kacau balau. Dan nilai-nilai terjungkir balik itu dicerminkan di dalam tokoh-tokoh yang tadi sudah kita lihat. Yang dipilih bukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, tetapi benci dan sebagainya. Benci, iri, dendam, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah disebut beberapa waktu yang lalu, di dalam peristiwa ini, Yesus merasakan ketidakberdayaan manusia yang paling dalam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sudah disebut juga, Yesus tidak sendirian mengalami nasib seperti ini. Yesus mengalami nasib seperti ini karena ia bersetia kawan, bersolider dengan sekian banyak manusia yang mengalami hal yang sama sampai sekarang. Dengan demikian, moga-moga saya dapat mengatakan apa yang ingin saya katakan. Ketika kita menyadari ada sekian banyak saudari-saudara kita yang diperlakukan dengan cara seperti ini, sekarang pada zaman kita ini, dan kita memberikan perhatian, mencoba memahami kenapa ada yang seperti ini dari antara saudari-saudara kita. Perhatian kita itu akan membantu kita untuk semakin mengenal Yesus yang sebenarnya. Karena apa? Karena Yesus mengidentifikasikan diri, menyamakan diri dengan saudari-saudara kita yang paling hina. Jadi Yesus terus disalibkan pada zaman sekarang ini dan zaman-zaman selanjutnya. Yang terakhir, pengalaman Yesus yang terungkap, yang kita temukan di sini,
Itu diungkapkan dengan Mazmur 22 ayat 46. Eli Eli lama sabachthani, itu kutipan dari Mazmur 22 ayat 2. Pengalaman yang gelap. Dan pengalaman yang gelap seperti itu sampai dirasakan oleh Yesus. Kalau yang mengalami kita, yang biasa memang tidak sempurna, itu biasa. Tetapi pengalaman yang seperti itu pun dialami oleh Yesus, Sang Manusia, Sabda yang menjadi manusia dan menjadi sama dengan kita, mengalami saat-saat gelap seperti itu. Dan kita boleh yakin, kalau Yesus mengalami saat-saat gelap seperti itu, mengutip Mazmur 22 ayat 2, jangan heran kalau kita pun dapat masuk di dalam kegelapan seperti itu. Tetapi, ada tetapinya. Yang dikutip memang hanya ayat 2. Tetapi, ketika orang mengucapkan salah satu ayat di dalam Mazmur itu harus dibaca secara keseluruhan. Jiwa Mazmur itu tidak hanya ada pada ayat 2. Jiwanya ada sampai ayat 32. Saya baca misalnya ayat 26. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Jadi bagian ini meskipun tidak dikutip oleh Yesus yang wafat di salib, mesti ditangkap sebagai jiwa dari doa Yesus. Ungkapannya adalah ditinggalkan oleh Allah, tetapi ketika ditinggalkan oleh Allah dalam keadaan yang setragis itu, jiwanya tetap percaya kepada Allah. Tetapi tidak dalam arti seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau percaya kepada Allah, buktinya apa? Buktinya mesti turun dari salib. Enggak. Ia menyerahkan hidupnya sampai habis. Itulah ungkapan kepercayaan yang seutuh-utuhnya. Untuk hari ini, untuk kali ini cukup ini dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan selanjutnya. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, melalui 3 golongan orang yang mengolok-olok Yesus, yaitu orang-orang yang lewat, para ahli Taurat, para imam, juga bahkan para penyamun. Kita sadar bahwa kita sebagai manusia ternyata memang belum mampu menangkap siapa itu Allah, siapa itu Yesus. Melalui pembahasan episode ini, kita semakin dibantu untuk memahami, menghayati, dan akhirnya semakin percaya bahwa kasih Allah itu tanpa batas. Semoga dengan permenungan ini, kesadaran kita yang semakin benar tentang Allah membantu kita untuk semakin berani bersaksi tentang kasih Allah itu sendiri. Mari kita jadikan hidup kita tanda dan sarana kasih Allah yang tanpa batas kepada sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kasih memberikan kekuatan, peneguhan, dan juga berkat-Nya bagi kita, bagi keluarga dan komunitas kita,
untuk berani bersaksi tentang kasih Allah yang tanpa batas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.